Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, bahwa dalam surah An-Nas ini kita bertawasul dengan nama-nama Allah sebelum kita minta perlindungan. Yang pertama, kita bertawasul ya, kita memuji Allah bahwasanya Allah Rabbun Nas. Allah itu Tuhannya manusia. Yang kedua, Malikin Nas, Allah rajanya manusia. Yang ketiga, Ilahin Nas, Allah adalah sesembahannya manusia. Baru yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita berlindung dari apa setelah kita bertawasul dengan nama-nama Allah, memuji Allah? Kita berlindung dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan. Di sini disebutkannya kejahatan. Al-waswas al-khannas, bisikan ya, bisikan yang disebarkan, bisikan yang tersembunyi. Khannas itu bermakna apa? Khannas itu bermakna ar-rajja. Ar-rajja itu apa? Maksudnya kembali, muncul, mundur, muncul, mundur, bersembunyi, muncul lagi, bersembunyi lagi, seperti itu. Seperti sniper ya, orang yang membidik dari jarak jauh. Ketika si target itu lengah, maka langsung ditembakkan itu si snipernya. Dan tidak terlihat ya, sniper itu kan jauh. Kalau dekat bahkan tidak disebut sniper. Tapi ketika orang tersebut siap, tidak lengah, maka dia tidak menembak karena dia siap. Tapi ketika orang tersebut lengah, maka dia langsung menembakkan senjatanya, ya, sniper. Maka kenalah target. Maka seperti itulah analogi bisikan syaitan yang selama ini selalu membisikkan kepada manusia, termasuk kita. Ya. Maju, mundur, sembunyi, lihat. Mulai nama maju si ilmu seperti ini ya, bisikan syaitan tidak mungkin akan masuk. Kenapa? Karena orang siap ya. Karena sekarang sedang mengaji, tapi tidak juga menutup peluang ya, syaitan itu selalu masuk ya. Mungkin bisa saja karena bisikannya membuat kita ngantuk, bisa saja membuat kita melamun ya, dan sebagainya. Intinya ingin dipalingkan saja dari kebaikan ya. Nah, saya ngambil ya, di antaranya itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, bagaimana setan itu sangat jahat dan sangat buruk ya. Jadi kita itu berlindung bukan hanya dari bisikan, tapi dari seluruh cakupan kejahatan dan keburukan syaitan. Syaitan itu sangat berbahaya, kuat pengaruhnya dan luas dampak kerusakannya. Ya, yang pertama, bisikan itu adalah awal kehendak. Jadi orang itu pertamanya tidak ada di sini niat untuk berbuat jahat, niat untuk berbuat misalkan menzalimi orang, niat untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat, tapi tiba-tiba bisikan datang pada hati yang kosong ya. Nah, ini ketika hati seseorang itu kosong, tadinya enggan bermaksiat, masuk bisikan hanya berupa intinya lamah ya, itu bahasa Arabnya lamah ya. Jadi hanya bisikan ya. Bisikan. Nah, kemudian ketika datang bisikan tersebut, maka terbetiklah di dalam pikirannya maksiat. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Dibisiki ya. Kemudian datanglah tindakan maksiat. Kemudian maksiat itu digambarkan, rumahnya menurang kia. Gambarkan dari maksiat. Dibangkitkan angan-angan kosong. Oh, kalau bermaksiat, kalau mencuri umpamanya, nanti saya akan punya uang
uang segini, nanti akan diberikan ini, akan diberikan itu, dan seterusnya. Nanti saya akan jadi orang kaya, dan seterusnya. Intinya datang bisikan, dibangkitkan angan-angan kosong, kemudian muncullah syahwat, dan syahwat tersebut dihiasi dan diperindah. Bagaimana kata Allah, la uzayyinanna lahum, gitu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu akan menghiasi yang tadinya ini maksiat, kita jijik ya terhadap maksiat ya. Kenapa? Karena kita kumpulnya dengan orang soleh. Tapi ketika kita kosong, ketika kita apalagi ketika sendiri ya, maka tiba-tiba bisikan datang, syahwat dihiasi, diperindah, maka timbullah iradah, timbullah keinginan untuk bermaksiat. Ternyata kita beristighfar, astagfirullah, muncul lagi. Nanti ketika kosong lagi, muncul lagi. Setan terus mendatangkan khayalan, memberikan angan-angan manusia agar bernafsu, sehingga lupa bagaimana bahayanya maksiat. Maksiat itu sangat berbahaya. Bagaimana bahayanya khamar, bagaimana bahayanya berzina, bagaimana bahayanya mencuri, bagaimana berbahayanya membunuh, bagaimana bahayanya mencela, mengumpat, itu kan sangat berbahaya. Tapi nanti tiba-tiba akan dilupakan, dibuat lupa oleh syaitan ya. Maka akibat buruk maksiat tersebut akan ditutupi nanti. Yang terbayang hanya keindahannya saja. Maka nanti manusia akan hanya merasakan kenikmatan bermaksiat saja, tanpa mengetahui akibat maksiatnya. Ini baru bayangan. Jadi ketika dibayangkan, ini nikmat, indah, maksiat ya, dan seterusnya ya. Gimana berzina dengan yang haram gitu ya, melakukan hubungan dengan yang haram, mengambil harta anak yatim ya. Luar biasa itu bayangan yang indah, dan dia lupa bagaimana bahaya maksiat, bagaimana akibatnya yang akan dihasilkan. Kemudian nanti tekadnya itu semakin kuat, maka akan menjadi azimah yang mana dia mantap untuk bermaksiat, maka timbullah maksiat ya. Terjadilah maksiat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, dicarikan pasukan lain supaya lebih tegas lagi ya. Jadi yang menggodanya tidak hanya satu. Kalau dari umpamanya dari jin ya, syaitan dari golongan jin, nanti ada juga syaitan dari golongan manusia. Bagaimana teman-temannya mengajak dia pada kemaksiatan, dicari pasukan lain ya. Makanya kata Allah, alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzum azza. Tidakkah kau lihat sesungguhnya bagaimana syaitan ya, yang mengutus kepada orang-orang kafir ya. Jadi syaitan itu mengutus, yang mengajak kepada pasukan-pasukannya agar menghasut orang-orang dengan sangat bersungguh-sungguh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada dada manusia ya. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, masih menurut Ibnu Qayyim ya, ini pernah disampaikan dalam tafsir Isti'adzah, namun kita ulang lagi hanya singkat saja, bahwa yang diinginkan syaitan, iblis, yang pertama yakni manusia itu dijadikan kufur pada Allah. Kedua, tahapan yang kedua menjadikan melakukan dosa besar. Yang ketiga, menjadikan manusia membiasakan melakukan dosa kecil ya. Kalau sudah biasa kan menjadi besar. Kemudian yang keempat, membiasakan manusia agar melakukan perbuatan bid'ah dalam beribadah ya. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia anggap ini perbuatan ibadah, maka otomatis tidak akan beristighfar. Kalau orang melakukan kejahatan sekali dua kali, dia akan sadar ini dosa, dia akan beristighfar. Tapi beda ya kalau misalkan
terus-terusan melakukan maksiat, maka dosa tersebut tidak akan dianggap lagi dosa. Nah, jikalau orang melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan baru dalam ibadah, maka otomatis pelakunya tidak akan beristighfar karena dia anggap ini kebaikan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, mendahulukan perbuatan mubah dibandingkan yang sunnah, dibandingkan yang wajib, ya. Mendahulukan nonton TV daripada sholat berjamaah di masjid umpamanya. Mendahulukan dulu olahraga dibandingkan sholat berjamaah di masjid dan seterusnya. Kemudian mendahulukan perbuatan yang mafdul, ya, yang kurang afdol. Nah, itu diantara tahapan-tahapan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, setan itu menggambarkan keburukan menjadi indah. Jadi kita tahu ini keburukan, tapi setan digambarkan seakan ini indah. Kemudian menjadikan keburukan sebagai kebaikan. Ini kebaikan. Ketika melakukan kemaksiatan ini baik, padahal buruk. Nah, itu ditipu. Kemudian apalagi menyemangati manusia melakukan keburukan. Ayo, kamu belum melakukan maksiat hari ini. Ayo, semangati supaya terus rutin mengerjakan keburukan. Kemudian apalagi menjadikan seorang gelisah jika tidak bermaksiat, kan ada. Bagaimana orang yang sudah kecanduan morfin, ya, morfin itu sejenis homer tapi tingkatannya tingkatan level tinggi, ya. Tapi homer itu mau tingkatan rendah atau tinggi tetap saja homer, memabukkan, dan itu wajib dihindari min amali syaitan. Tapi bagaimana dia terus-terusan menghirupnya, gitu kan? Uangnya habis, bagaimana caranya dapat morfin lagi, gitu ya. Dan ini pun dijadikan tafsiran bagi orang-orang yang masuk neraka, bagaimana mereka memakan darah, memakan atau meminum darah, meminum nanah, padahal itu menjijikan. Padahal nanah darah menjijikan. Nah, ini seperti orang yang mengkonsumsi morfin. Morfin tahu menjijikan, ya. Hanya membuat kenikmatan sesaat, seperti halnya para ahli neraka yang hanya membuat perut mereka bebas dari kelaparan, tapi hanya saat meledak lagi, minum, meledak lagi, dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Setan itu menjadikan seorang gelisah jika tidak bermaksiat. Setan juga membuat orang malas dalam melakukan kebaikan. Makanya kadang ya kita itu selalu malas, ya. Ketika mendirikan sholat berjamaah, ketika belajar, ketika bersedekah, ketika mengajak kebaikan. Kenapa? Karena itu syaitan menjadikan manusia takut melakukan kebaikan dan menunda-nundanya. Ada orang yang mampu dari segi biaya, fisiknya masih sehat, kuat, tapi dia takut melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Takut karena kalau nanti balik ke Indonesia dia tidak bisa bermaksiat lagi, gitu ya. Kan sudah ada gelar hajinya, masa bermaksiat? Masa nanti tampil di televisi dengan orang yang tidak melawan jenis misalkan, ya, seperti itu. Itu dari syaitan. Padahal dia mau, ya, menunda-nunda kebaikan dalam mampu. Kemudian diantaranya juga menjadikan manusia sering berburuk sangka. Ya, bagaimana suami berburuk sangka pada istri, berburuk sangka pada suami, juga rekan kerabat. Yang mana ini biasanya kalau konflik ini terjadi, biasanya kedua belah pihak itu sudah memikirkan kemungkinan baik. Cuma orang meminta hampura diulang, pasti dah hampura kayak istri kita akan memaafkan kita, atau kebalikannya, pasti suami kita juga akan memaafkan. Namun setan terus masuk mendikte manusia, ya, suami istri misalnya didikte agar keduanya memilih kemungkinan yang buruk. Mungkin nggak maafkan, seperti itu ya. Intinya bahwa kemungkinan baik jadi tertutup dengan kemungkinan buruk yang nanti diambil. Makanya berapa banyak perceraian yang terjadi, ya, diantaranya ya, banyak orang yang ada problem
di rumah tangga, atau misalkan bagaimana peperangan terjadi, bagaimana cekcok terjadi, bagaimana pembunuhan terjadi, disebabkan karena kemungkinan buruk yang didahulukan daripada kemungkinan yang baik. Mana ada anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, kerabat bunuh kerabat, ya, rekan bunuh rekan, dan seterusnya, disebabkan buruk sangka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat terakhir dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama, jin dan manusia itu sebagai apa? Sebagai pembisik atau penggoda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, ya, dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Kemudian tafsiran yang kedua, jin dan manusia yang dimaksud itu bukan pembisik atau penggoda saja, tapi yang dimaksud itu yang digodanya juga. Yang digodanya pun ini dari golongan jin dan manusia, ya. Karena jin dan manusia itu sama-sama mendapatkan beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti kalau sudah diberikan tantangan, nanti akan datang cobaan, ya. Cobaan ujiannya berupa godaan. Termasuk dari golongan jin yang baik juga. Mereka akan digoda oleh jin yang jahat, jin yang kafir. Berarti ayat ini pun memberi gambaran bahwa setan itu atau makhluk itu ada dua yang diberikan beban syariat, yakni manusia dan jin. Dua-duanya berpotensi baik, dua-duanya berpotensi buruk. Dua-duanya berpotensi mengajak kebaikan, dua-duanya berpotensi mengajak kepada keburukan. Yang mengajak kepada keburukan itulah yang disebut syaitan. Lalu iblis siapa? Iblis itu adalah pimpinannya syaitan dari golongan jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya iblis yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat, ya. Nanti ketika kiamat baru dia mati, ya. Kemudian nanti dia dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, ya, penjelasan tafsir surah An-Nas yang merupakan surah Al-Mu'awwidzatain, dua surah berikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari godaan syaitan yang menjerumuskan pada keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.